di dalam mesbah doa pagi kita hari ini. Kita akan menyambut Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus, Juru Selamat kita saudara. Mari saudara kita akan berdoa, kita akan memuji menyembah Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah dan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kesehatan, sehingga pagi hari ini kami boleh mencari wajah-Mu bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan membawa persembahan kami, syukur kami, yaitu pujian dan penyembahan kepada kami izinkan kuasa iblis coba mengganggu mesbah doa pagi kami dan mengganggu hati pikiran kami Bapa, untuk kami jauh daripada Engkau Tuhan. Kami ingin patahkan kami, hancurkan dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan kerajaan Allah turun atas kami dan Engkau yang melawan kami memberkati kami. Mesbah doa pagi kami ini. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Amin Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sungguh di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati. Kepadamu Yesus kami berikan nama-Mu, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, oh Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Engkau layak terima pujian, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Engkau layak ditinggikan, nama-Mu Bapa, biar kami bersorak-sorai memuliakan nama-Mu dalam pujian penyembahan kami. Oh, hanya Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami hari ini. Engkau memulihkan hidup kami Bapa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Hanya Yesus ya Tuhan kami percaya. Tuhan melawat dan menjamah kami. Haleluya. Ya Ramana ya se, haleluya. Oh ya Ramana ya Ramasante. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan Yesus telah Tuhan
Oh Bapa, membuka tangan-Mu, membuka hatimu Tuhan, dan Engkau Tuhan, oh Bapa, memeluk kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Engkau mengasihi kami, Engkau menggendong kami, Engkau tidak membiarkan kami jatuh dan tergeletak. Dan terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Kalau kami boleh hari ini ada, dan kami boleh masih diberikan nafas dan kehidupan, biarlah Tuhan keselamatan yang Kau beri. Kami mau Tuhan jalani hidup ini dengan rasa hati yang takut akan Engkau dan mengasihi-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami mau letakkan semua beban-beban yang Tuhan kami serahkan padamu, yang tidak kami sanggup kami lakukan, dan kami hanya memandang, memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau terus Tuhan memuliakan nama-Mu, nama yang di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat hidup kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ya Tuhan, kami membutuhkan-Mu selalu. Dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu walaupun sedetik pun. Dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Bagaikan ranting yang kering, bila kami Tuhan lepas dari-Mu, dan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, ya Tuhan, kami membutuhkan-Mu selalu dalam hidup ini. Anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, bagaikan ranting, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami yang benar, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ya benar Tuhan, Kaulah pokok anggur keselamatan kami. Dan Tuhan, kami mau terus Tuhan hanya mengandalkan-Mu, membutuhkan-Mu Tuhan Yesus, karena tanpa-Mu pasti kami akan lemah dan jatuh. Hanya Yesus yang Tuhan percaya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan terus menjamah kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh berkemenangan, iman kami dibangkitkan oleh mengenal firman-Mu, dan kami diberkati. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami menyiapkan hati mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan bekerja mengurapi kami, mengubah hidup kami ya Tuhan, dari hari ke hari. Sehingga firman Tuhan boleh Tuhan mengubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami siapkan hati kami mendengar firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Ya, saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema, semakin benar dan kudus di hadapan Allah. Ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 kita akan membaca. Dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11, ya, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan
barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, saudara, ayat firman Tuhan ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, ya. Karena Yesus katakan, saudara, aku datang segera, ya. Saudara, menjelang kedatangan Yesus yang sudah semakin mendekat, maka saudara, tandanya adalah saudara dikatakan firman Tuhan, yang kudus bertambah kudus, yang cemar tambah cemar, ya. Yang benar bertambah benar, sebaliknya yang jahat bertambah-tambah jahat, ya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang lalang dan gandum, ya, di mana firman Tuhan katakan yang menaburkan benih yang tidak baik, yaitu lalang, adalah iblis, dan yang menaburkan benih yang baik itulah Tuhan Yesus sebagai anak manusia, ya. Saudara, dua-duanya, baik benih lalang maupun benih gandum, tumbuh di ladang, ya. Ladang itu berbicara tentang dunia, ya. Kemudian tibalah saatnya masa menuai, dan masa menuai itu adalah akhir zaman, ya, di mana saudara, lalang yang semakin tumbuh besar, ya, kemudian juga gandum yang semakin bertumbuh besar sampai akhirnya masa menuai, yaitu akhir zaman. Itu menggambarkan kejahatan yang semakin hari semakin saudara bertambah, dan juga kecemaran yang semakin hari semakin bertambah. Sebaliknya benih gandum, yaitu saudara, ya, kekudusan semakin kudus. Anak-anak Tuhan harus semakin kudus, dan anak-anak Tuhan harus semakin hidup dalam kebenaran, ya. Saudara, tidak ada tempat bagi anak Tuhan berada di tengah-tengah, ya. Artinya bahwa saudara, di dalam kitab Wahyu juga mengatakan, saudara, kalau kita berada di tengah, kita seperti jemaat di Laodikia, ya, jemaat yang suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, ya. Itulah suam-suam kuku, ya. Saudara, tidak ada kita sebagai anak Tuhan berada di tengah, ya. Kehidupan anak-anak Tuhan, saudara, digambarkan seperti dikatakan cahaya fajar, ya, yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari, ya. Saudara, itulah perjalanan kehidupan kita anak-anak Tuhan, ya. Kita tidak boleh kembali lagi dalam kehidupan kita yang lama. Dan firman Tuhan katakan, apabila kita kembali lagi dalam hidup kita yang lama, kita digambarkan seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, dan babi kembali lagi kepada saudara kubangannya, ya. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya terus bertumbuh, ya. Semakin hari saudara kita semakin menguduskan dirinya, ya, diri kita. Semakin hari kita harus hidup semakin benar sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, ya. Saudara, bagaimana caranya saudara agar kita dapat hidup semakin hari semakin benar, semakin hari semakin kudus, ya saudara, hingga kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan pada hari kedatangannya. Yang pertama adalah saudara, jangan berkompromi dengan dosa, ya. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa, ya. Saudara, firman Tuhan katakan tadi, ya, kita tidak boleh suam-suam kuku, ya, berada di tengah-tengah, ya saudara. Itu berbicara tentang kompromi dengan dosa, ya saudara. Dosa adalah tetap dosa, ya saudara. Dosa tidak bisa kita menjadi alasan kita berbuat dosa oleh karena berbagai macam alasan. Dan juga kita tidak boleh membenarkan diri kita, ya saudara. Kebenaran Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak, ya. Oleh karena itu saudara,
apabila saudara ada dosa-dosa yang Tuhan ingatkan dalam diri kita, maka saudara segeralah kita bertobat ya. Karena ada orang-orang yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin cemar, hingga mencapai satu titik dia tidak dapat lagi bertobat ya. Sebaliknya anak-anak Tuhan semakin hari semakin benar, semakin hari semakin kudus, hingga pada satu titik dia sudah tidak dapat lagi saudara kembali ya dalam hidup yang lama ya. Dia berjalan semakin hari semakin meninggalkan kehidupan yang duniawi ya. Seperti siapa? Seperti Henokh yang berjalan bersama dengan Allah ya, bergaul dengan Tuhan. Saudara ya, semakin hari semakin dia meninggalkan kehidupan yang duniawi sampai akhirnya ia terangkat ke surga ya. Sebaliknya ya saudara, kehidupan kekristenan yang berkompromi dengan dosa, yang setengah saudara ya hatinya mengasihi Tuhan, setengah mengasihi dunia, Tuhan katakan dia akan dimuntahkan oleh Tuhan ya, seperti saudara istri Lot ya. Saudara, tatkala dia sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora, saudara ya, kemudian dia menoleh ke belakang ya, karena hatinya masih melekat kepada dunia ya. Saudara dan saya, kita tidak boleh kembali lagi ya dalam hidup kita yang lama. Jangan lagi kita berkompromi dengan dosa ya. Saudara, kita lihat di akhir zaman, saudara, yang dosa yang paling besar itu adalah dosa perzinahan, percabulan ya. Bahkan dosa itu sudah masuk ke dalam gereja ya. Saudara, gereja sudah mulai berkompromi dengan dosa, sehingga kita lihat bagaimana kegerakan ya manusia durhaka akhir zaman ya. Dikatakan bahwa saudara, kegerakan ini adalah kegerakan LGBT ya, saudara, lesbian, biseks ya, gay, saudara, transgender, saudara ya. Nah, kita lihat bahwa itu sudah masuk ke dalam gereja, sehingga gereja itu dapat memberkati pasangan-pasangan yang sejenis ya, homoseksual ataupun saudara lesbian. Bahkan saudara, gereja sudah menerima keberadaan mereka. Saudara, sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa pada mulanya Allah menjadikan laki-laki dan perempuan ya, tidak ada setengah-setengah di sana. Oleh karena itu saudara, biarlah saudara dan saya tetap menjaga hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan ya. Saudara, kita perhatikan bagaimana dosa itu sudah masuk ke dalam gereja ya. Ada orang-orang yang terus melayani Tuhan, namun mereka masih tetap hidup dalam dosa ya, terutama dosa-dosa perzinahan ya. Percabulan itulah dosa akhir zaman ya. Selain dosa, saudara, ketamakan, cinta akan uang ya. Saudara, inilah dosa-dosa yang semakin bertambah. Manusia, kejahatan manusia semakin bertambah-tambah. Firman Tuhan katakan bahwa kasih manusia sudah semakin dingin ya. Oleh karena itu saudara dan saya harus semakin hari sebaliknya kasih kita, saudara, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, semakin hari semakin bertambah-tambah. Kebenaran baik juga kekudusan harus semakin bertambah-tambah ya saudara, sehingga keadaan saudara dan saya, saudara, hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya, dan hari esok lebih baik lagi dari keadaan hari ini ya saudara. Karena apa? Karena kita mau bertekun di dalam Tuhan ya saudara. Hal yang kedua adalah saudara, bagaimana hidup kita semakin hari semakin benar dan semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan, sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua adalah berpegang teguh pada kebenaran dan melakukannya ya. Saudara, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengatakan demikian ya.
Mazmur 119 ayat yang ke-9 ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu ya. Saudara, bagaimana kita dapat menjaga hidup saudara dan saya tetap kudus, tetap benar ya, dan tidak tercemar oleh arus dunia ini yang semakin hari semakin cemar, semakin hari semakin jahat, saudara, sehingga kita tidak hanyut dalam saudara arus dunia ini, tidak berkompromi dengan dosa. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus bertekun di dalam firman, berpegang teguh pada firman Tuhan ya, karena firman Tuhan katakan saudara dapat menjaga hidup saudara tetap kudus dan tetap benar di hadapan Tuhan ya. Doa Tuhan Yesus kepada para muridnya dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran ya. Saudara, biarlah saudara dan saya terus setia, terus bertekun saudara di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan dikatakan berguna, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah ya. Saudara, biarlah kita terus bertekun ya, sehingga hidup saudara dan saya semakin hari semakin benar, semakin hari semakin kudus, sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ya. Ingatlah, tidak ada tempat bagi anak Tuhan untuk kembali lagi hidup dalam dosa ya. Saudara, kita sudah memulai dalam roh ya, kita harus mengakhiri juga di dalam roh ya. Jangan kita mengakhiri dalam daging ya, dalam dosa ya. Hal yang ketiga, saudara, di dalam kita akan membuka di dalam Daniel, kitab Daniel ya. Saudara, Daniel 12 ayat yang ke-10 ya. Saudara, bagaimana anak Tuhan saudara semakin hari dapat semakin benar, semakin hari dapat semakin kudus di hadapan Tuhan. Saudara, ayat yang ke-10 mengatakan demikian ya. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya ya. Saudara, hal yang ketiga adalah saudara ya, biarlah kita disucikan ya, memberikan diri kita disucikan. Dikatakan firman Tuhan dimurnikan dan diuji ya. Saudara, inilah cara Tuhan untuk mendewasakan saudara dan saya ya, mendewasakan kerohanian kita, sehingga kita semakin hari semakin hidup dalam kebenaran, semakin hari semakin hidup di dalam kekudusan. Yaitu hal yang ketiga, saudara, ya, membiarkan atau saudara mengizinkan Tuhan ya memproses hidup kita ya. Saudara, dikatakan dimurnikan dan diuji ya, disucikan, dimurnikan dan diuji. Biarlah kita siap saudara ya, memberikan diri kita rela dimurnikan, diproses, diuji sama Tuhan ya. Saudara, seperti emas yang diuji dan dimurnikan dengan api ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan apabila kita dicobai, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar dan kemenangan ya. Bahkan firman Tuhan katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, sehingga kamu menjadi sempurna,
utuh dan tak kekurangan satu apapun ya. Jadi setiap pencobaan, pergumulan hidup saudara dan saya ya yang kita alami itu adalah ujian iman ya, supaya iman kita semakin bertumbuh ya, semakin hidup kita diubahkan ya. Itu adalah ujian ketaatan kita kepada Tuhan ya saudara. Itu adalah ujian kemurnian hati kita ya saudara, sehingga kita memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan ya saudara, semakin murni di hadapannya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Ya, sebelumnya ayat yang ke-6 kita baca, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga saudara dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, di balik setiap penderitaan ya saudara yang kita alami, tapi penderitaan bukan karena dosa, penderitaan justru karena kita hidup benar ya. Kita saudara dicemooh ya saudara, orang-orang tidak suka ya, seperti Tuhan Yesus saudara ya, dia menanggung dosa kita ya di kayu salib saudara. Tapi di balik salib ada kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya ya. Biarlah kita tetap hidup benar ya saudara, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin cemar. Biarlah kita hidup dalam kekudusan ya, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin cemar dan jahat ini ya saudara, sehingga sampai pada akhir zaman, itulah masa menuai, kita kedapatan tidak bercacat kerut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, marilah hambaku yang baik dan yang setia, masuklah dalam tempat kerajaan surga yang disediakan bagimu ya. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, semakin kita teguh dan bertekun di dalam Tuhan